Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azhara Aprilia dengan NIM 2042497. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Bapak Jetra Victoria MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang merancang dan mengoptimalkan sumber belajar. Nah, apa itu sumber belajar? Jadi, sumber belajar adalah segala sesuatu seperti data, orang, alat, dan lingkungan yang dapat digunakan oleh peserta didik secara mandiri atau bersama-sama untuk mempermudah terjadinya proses pembelajaran. Mengapa sumber belajar itu perlu dioptimalkan ya? Jadi, sumber belajar yang optimal dapat meningkatkan retensi informasi, mendorong motivasi, dan juga memastikan materi relevan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian ada merancang sumber belajar, analisis kebutuhan dan strategi desain. Yang pertama, analisis tujuan dan kurikulum. Nah, kita harus bisa menentukan dengan jelas tujuan pembelajaran spesifik atau learning outcomes yang harus dicapai. Dan kita juga harus bisa mengidentifikasi kompetisi inti dan dasar yang relevan. Nah, yang kedua, ada analisis karakteristik peserta didik. Jadi, kita harus bisa memahami gaya belajar seperti visual, auditori, kinestetik, usia, latar belakang, dan tingkat pengetahuan awal mereka. Yang ketiga, ada identifikasi GAP. Nah, kita juga harus bisa menentukan kesenjangan antara pengetahuan saat ini dan tujuan yang harus dicapai. Yang keempat, ada pemilihan jenis sumber belajar, seperti sumber cetak, sumber visual atau audio, sumber interaktif, sumber lingkungan. Nah, yang kelima, ada prinsip desain instruksional. Sumber yang dicari harus yang relevan, akurat, terstruktur, dan juga menarik secara visual. Lalu, gunakan prinsip chunking atau memecah materi kompleks menjadi bagian-bagian kecil untuk memudahkan pemahaman peserta didik. Kemudian, mengoptimalkan sumber belajar atau penerapan. Yang pertama ada integrasi teknologi atau TI, yaitu kita harus menggunakan Learning Management System atau LMS seperti model atau Google Classroom untuk distribusi dan pengelolaan sumber. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan multimedia untuk meningkatkan daya tarik materi. Nah, yang kedua ada penggunaan prinsip blended learning, yaitu mengkombinasikan sumber belajar digital atau online dan sumber fisik tatap muka untuk mencapai efektivitas yang maksimal. Nah, yang ketiga ada kontekstualisasi materi. Hubungkan materi dengan aplikasi dunia nyata dan masalah aktual agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Lalu ada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Yang pertama ada evaluasi formatif. Kita dapat melakukan kuis singkat atau umpan balik cepat saat proses pembelajaran berlangsung untuk mengukur efektivitas sumber. Nah, yang kedua ada evaluasi sumatif. Kita bisa mengukur pencapaian tujuan pembelajaran di akhir. Yang ketiga, analisis umpan balik. Gunakan hasil evaluasi dan feedback siswa untuk merevisi dan menyempurnakan sumber belajar. Dan sumber belajar juga harus diperbarui secara berkala agar tetap relevan. Kesimpulannya yaitu merancang dan mengoptimalkan sumber belajar merupakan siklus strategis yang dimulai dengan analisis kebutuhan yang cermat terhadap tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Setelah kebutuhan teridentifikasi, tahap perancangan melibatkan pemilihan jenis sumber belajar yang tepat, baik cetak, digital, maupun lingkungan. Dengan menerapkan prinsip desain instruksional seperti chunking dan penekanan pada relevansi, proses optimasi kemudian berfokus pada integrasi teknologi seperti penggunaan LSM dan multimedia dan kontekstualisasi materi agar bermakna di dunia nyata. Agar sumber belajar selalu efektif, siklus ini ditutup dengan evaluasi formatif dan sumatif serta revisi berkelanjutan berdasarkan umpan balik, memastikan bahwa sumber tersebut senantiasa akurat, menarik, dan efisien dalam memfasilitasi pencapaian kompetensi siswa. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye guys.